Halo semuanya, pada proyek kali ini yaitu proyek pengantar desain, kami memiliki latar belakang dalam proyek kami. Yang pertama, yaitu pada awalnya jembatan ini dibuat untuk menghubungkan dua tempat terpisah dengan jarak yang sangat dekat dan juga dengan konstruksi yang mudah. Namun seiring dengan perkembangan dan peradaban teknologi, jembatan digunakan untuk menghubungkan lokasi-lokasi terpisah dengan jarak yang sangat jauh seperti sungai, jurang, teluk, dan lain-lain. Jembatan itu sendiri memiliki dampak dan manfaat bagi masyarakat dan pemerintah baik dari segi sosial, ekonomi, dan politik, serta meningkatkan kecepatan dan pertumbuhan masyarakat karena hal keuangan yang semakin mudah karena mobilitas transportasi yang semakin meningkat. Kurang sulit dan interaksi sosial antara orang-orang semakin mudah itu adalah juga pendorong kami membuat sebuah jembatan. Dalam membuat jembatan, sangat penting untuk merakit jembatan dengan perhitungan dan perkiraan yang berbeda, seperti keputusan desain dan bahan yang digunakan haruslah memiliki kualitas dan nilai estetika yang tinggi, seperti pemilihan bahan pokok dalam pembuatan jembatan, khususnya besi dan baja. Penggunaan besi dan logam menjadikan bangunan jembatan kuat, kokoh, tahan lama, dan megah. Karena posisi jembatan yang penting dan kelayakan konstruksi jembatan, dengan dokumen ini kami akan memberikan ide grafik jembatan yang akan kami simulasikan melalui tujuan dan tambahan miniatur jembatan dengan tusuk gigi yang memiliki tata letak menyenangkan dan juga struktur grafik yang kuat dan kokoh. Alasan lain kami memilih desain jembatan Truss Warren adalah karena jembatan ini terlihat kuat dan sederhana. Juga jika kami sebagai pemula dimudahkan dalam hal pembuatan desainnya. Jembatan ini juga banyak kita temui di kehidupan sehari-hari, sehingga bayangan desain jembatan tersebut dapat dengan mudah kita bayangkan. Bahkan, jembatan ini juga kita temui di area Toba, misalnya di Balige atau di Porsea. Proyek kali ini juga memiliki beberapa tujuan. Yang pertama, struktur terapan mata kuliah pengantar rekayasa dan desain. Yang kedua, merancang pengembangan jembatan penggunaan aplikasi. Yang ketiga, simulasi uji jembatan yang dirancang. Yang keempat, rencang konstruksi jembatan menggunakan tusuk gigi. Dan yang terakhir adalah uji energi miniatur jembatan tusuk gigi yang telah dibangun. Pembuatan miniatur jembatan kali ini kami juga menggunakan lem fox, tusuk gigi, penggaris, dan juga kertas. Tusuk gigi adalah sebagai bahan utama dan juga lem fox, dan untuk penggaris kami menggunakan untuk mengukur seberapa panjang alas yang akan kami gunakan. Juga kertas kami gunakan sebagai alas untuk menjemur tusuk gigi yang telah kami lem ke matahari. Kami juga berusaha membuat miniatur jembatan ini agar sesuai dengan desain kami pada aplikasi. Pada miniatur, kami juga membuat panjang alasnya sepanjang 80 cm, di mana 10 cm pada masing-masing sisi kiri dan sisi kanan jembatan akan digunakan sebagai penopang pada saat pengujian nantinya. Dan video-video yang telah ditonton sebelumnya adalah proses-proses pembuatan jembatan dari tusuk gigi yang telah kami rancang.
Kita sampai pada bagian kesimpulan dan saran. Pada bagian kesimpulan, kami membuat 6 kesimpulan. Yang pertama, jembatan merupakan bangunan yang menghubungkan dua bagian jalan yang terputus oleh rintangan seperti sungai, lembah, drainase, danau, jalan raya, jalan kereta api, dan sebagainya yang dibangun untuk mempermudah setiap orang menyeberangi rintangan-rintangan tersebut. Yang kedua, dengan adanya konstruksi jembatan, maka rintangan akibat pengaruh topografi ataupun geografi dapat diatasi. Tipe jembatan dibedakan berdasarkan sifat pemakaiannya, yaitu jumlah tumpuan dan desain. Keseimbangan tumpuan pada jembatan dibagi menjadi 3 jenis, yaitu tumpuan sendi atau engsel, tumpuan roll, dan tumpuan jepit. Konstruksi jembatan terdiri dari dua, yaitu bangunan bawah dan bangunan bagian atas. Bangunan atas suatu jembatan terdiri dari sandaran, rangka jembatan, trotoar, lantai kendaraan, gelagar melintang, ikatan angin bagian atas maupun bagian bawah, ikatan rem, dan peletakannya. Pada kesimpulan yang ketiga, yaitu bagian-bagian yang termasuk bangunan bawah, ada abutment, pilar atau pier, fondasi, dan plat injak atau yang kita sering disebut sebagai alas. Yang keempat, tipe jembatan. Tipe jembatan dapat dibedakan berdasarkan sifat pekaan, yaitu jumlah tumpuan dan desain yang telah disebutkan seperti sebelumnya. Yang kelima, karena celah yang ditentukan sejauh 60 meter, jadi kami membangun sebuah jembatan yang bertipe truss warren dan material yang kami gunakan adalah carbon steel dan solid bar, sehingga dapat menahan beban semaksimal mungkin. Untuk dua tiang atas awal, kami membuatnya sepanjang 220 x 220 cm. Dan untuk bagian tiang yang tengah, kami membuatnya sebesar 190 x 190 meter. Tiang atas akhir sebesar 170 x 170 meter, dan penyangga bawah sengaja kami buat tebal, yaitu sebesar 300 x 300 meter agar truk yang lewat atau beban-beban yang lewat dapat ditopang dengan baik. Kita sampai ke bagian saran. Saran yang pertama dari kelompok kami adalah ketika menggunakan aplikasi bridge design, kita harus memperhatikan masa beban, masa jembatan, dan panjang jalur jembatan supaya ketahanan jembatan dapat menopang beban semaksimal mungkin. Dalam pembuatan jembatan harus terpenuhi kriteria yang ditetapkan, yaitu berupa memperhatikan kualitas dan mutu dari jembatan walaupun menggunakan biaya yang minim. Kedua, pemilihan jembatan sudah harus disesuaikan dengan kondisi lingkungan, karena setiap lingkungan memerlukan ketahanan jembatan yang berbeda-beda tergantung topografi dan geografi dari daerah tersebut. Yang ketiga, yang terakhir, dalam mendesain sebuah jembatan diperlukan berbagai kriteria. Adapun kriteria yang dibutuhkan dari desain jembatan adalah: yang pertama, memenuhi standar fungsi, yang kedua, memenuhi standar kenyamanan, yang ketiga, memenuhi standar keamanan, keempat, memenuhi standar kekuatan dan kestabilan, dan kelima, memenuhi standar ekonomi, dan terakhir adalah standar mudah dalam pelaksanaan ataupun pemakaiannya.